Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat Subang Berdaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baru-baru ini kita membaca dan menyimak berita tentang kelangkaan minyak goreng di negara kita. Hampir di semua daerah, jikapun ada, harganya sangat mahal. Ya. Jika ini adalah kondisi yang disengaja ditimbun oleh seseorang, ditimbun oleh sebuah perusahaan, maka hal ini termasuk dalam Islam disebut al-ihtikar. Ya, disebut penimbunan barang. Ya. Ada hadis yang bisa kita jadikan pedoman bahwa umat Islam, seorang muslim tidak layak, tidak boleh melakukan penimbunan-penimbunan itu. Sebagaimana hadis dari Ma'mar bin Abdullah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala la yahtakiru illa khati'un. Orang yang melakukan penimbunan itu tiada lain dia adalah seorang pendosa. Ya, hadis riwayat Muslim. Hadis lainnya dari Al-Qasim bin Yazid dari Abu Umamah, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yahtakira at-ta'am. Allah melarang, Rasulullah melarang untuk menimbun bahan makanan. Hadis riwayat Hakim. Dari dua hadis ini sudah jelas bahwa perbuatan penimbunan ini dilarang. Orang yang menimbun termasuk orang pendosa, gitu kan? Ya. Apalagi hal-hal yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, ya. Minyak goreng yang banyak sekali para pedagang menggunakan ini. Jika mereka kesusahan, mereka kesulitan mendapatkan minyak goreng, kelangkaan, tidak bisa berjualan, maka sudah menimbulkan dosa-dosa yang lain. Sudah dosa untuk penimbunannya, juga termasuk memborong bahan makanan. Misalnya mulai ada kelangkaan, kita memborong semuanya sehingga orang juga tidak kebagian, juga sama, gitu ya. Nah, ini dengan sampai kita sebagai muslim melakukan itu, gitu ya. Maka sudah sangat jelas ya, orang yang penimbun barang disifati dengan sifat pendosa, gitu kan. Dan ingatlah, Fir'aun adalah orang-orang yang zalim, ya, orang-orang yang melakukan kezaliman dengan sistem yang diterapkannya, dengan peraturan yang diterapkannya, ya. Nah, oleh karena itu, jika ada penimbun barang, maka sudah tentu akan menjadikan sistem sosial kita ini rusak, berubah, gitu kan? Karena akan terjadi kekacauan, gitu ya. Apalagi kalau bahan pokok, misalnya beras, ditimbun sehingga tidak langka, orang bisa kelaparan, gitu ya. Maka di antara keterangan yang lain dari Ibnu Majah, Ahmad dan Hakim misalnya, pelaku penimbun tengah-tengah mereka ini Allah ancam. Jika ada pelaku penimbun, Allah ancam dengan penyakit yang berat dan kebangkrutan. Ya. Kita doakan semoga sadar. Jika tidak sadar, maka ini ancamannya. Ya. Ancamannya adalah penyakit berat dan kebangkrutan. Ya. Barang siapa yang menimbun makanan, ya, bagi orang Muslim, maka Allah akan menimpakan penyakit kebangkrutan ke atasnya. Jadi kalau ada perusahaan yang sengaja, ini siap-siap saja untuk bangkrut. Nah, maka kita sebagai seorang Muslim, mudah-mudahan Allah hindarkan dari perbuatan-perbuatan yang bisa menzalimi orang lain, apapun itu. Dalam hal ini konteksnya adalah penimbunan barang, apalagi menjelang ibadah bulan Ramadan, bagaimana kebutuhan meningkat dan sebagainya. Ya, semoga sekali lagi kita bisa menghindarkan diri dari sikap ini, dan semoga orang-orang yang melakukan penimbunan Allah sadarkan. Jika tidak sadar, maka tunggulah bagi mereka azab dari Allah, kebangkrutan atas mereka, penyakit yang berat buat mereka. Demikian, semoga bermanfaat khususnya bagi saya yang menyampaikan, umumnya buat semua yang menyimak, sahabat Subang Berdaya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan senantiasa memberikan kita hidayah dan petunjuknya sehingga kita senantiasa istiqomah dalam Islam, istiqomah dalam beribadah kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.